Baik, jumpa lagi bersama saya dalam channel Math with Razali. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini kita akan membahas suatu topik dalam statistik, yaitu tentang suatu distribusi statistik yang kontinu yang kita namakan dengan distribusi normal. Nah, materi hari ini akan saya ambil dengan referensi dari buku Statistik 1 karangan Craig Edward dan kawan-kawan yang di-endorse oleh Edexcel dan diterbitkan oleh Heinemann. Kemudian nanti akan ada juga buku lain ya yang akan kita gunakan sebagai reference. Baik, kita akan mulai dengan distribusi normal ini. Distribusi normal itu adalah sebuah distribusi kontinu di dalam statistik ya. Distribusi kontinu. Oke, seperti apa distribusi normal itu? Ini dia. Jadi pada dasarnya banyak gejala di alam ini, data-data di alam ini akan kalau kita petakan gambarnya dalam bentuk histogram seperti ini, maka dia akan kebanyakan mayoritas data-data di alamiah itu akan mengikuti suatu bentuk histogram yang mirip seperti ini. Ini contohnya adalah tinggi badan grup lelaki dan ini adalah tinggi badan grup perempuan. Nah, tentunya yang tengah ini kita katakan modus kan? Modus atau di sini juga adalah nilai rata-ratanya ya. Dengan rata-rata adalah biasanya berada pada paling tengah. Nah, ini untuk grup perempuan dan di sini rata-ratanya untuk laki-laki nilai tengahnya adalah 178 cm, tinggi badan populasi laki-laki, dan ini adalah tinggi badan populasi dari kelompok wanita dengan rata-rata 163 cm. Nah, sebagian tentu akan berada di bawah rata-rata dan sebagian lagi akan berada di atas rata-rata, kan begitu. Tapi mayoritas akan berada di kiri dan di kanan rata-rata pada satu atau standar deviasinya. Nah, seperti itu. Jadi distribusi normal itu kalau kita gambarkan ini dalam bentuk kurva garis seperti ini, kita gambarkan dalam bentuk kurva kontinu, maka bentuknya akan berbentuk seperti kurva yang apa itu kita katakan bentuknya nanti akan seperti ini. Lebih kurang akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Ini bentuknya. Ini adalah distribusi normal. Nah, ini. Jadi, suatu variabel random X atau apa saja, jika dia memiliki gejala yang terdistribusi secara normal, maka plot dari histogramnya yang setelah kita gambarkan kurvanya dalam bentuk kurva kontinu akan berbentuk seperti lonceng, seperti ini. Lonceng atau bukit yang kita katakan simetri. Sifatnya di simetri, ini nilai tengahnya mu di sini. Oke. Nah, ini jarak simpangan dari rata-rata ke kanan dan ke kiri, ekor kurva ini lebih kurang sama besar. Dan ini adalah model standar daripada distribusi normal. Jadi sifat-sifat suatu variabel random yang tersebar secara normal, dia akan memiliki karakteristik seperti ini. Pertama, ya, distribusinya, datanya itu akan simetris. Ini kan simetris, kalau kita lipat di tengah, maka bagian kiri dan kanan akan saling overlapping atau tumpang tindih di sekitar nilai tengahnya. Ya, dia akan simetris atau kiri kanan sama, adil, sama besar di sekitar nilai tengahnya. Modusnya, median dan nilai tengahnya semuanya sama. Jadi kalau modusnya 7, mediannya 7, rata-ratanya juga 7. Ya, disebabkan karena dia adalah distribusi yang simetris. Kadang-kadang sebagian sebaran data rata-rata, median dan modus sedikit berbeda, tapi untuk distribusi normal kecenderungannya adalah sama ketiga nilai tersebut. Kemudian, rentang dari variabel X itu, karena dia ini variabel yang kontinu, seperti tinggi badan, berat badan, volume air, temperatur, suhu udara, ya, variabel kontinu, dia rentang nilai variabel random X itu akan berkisar dari negatif tak hingga positif tak hingga. Nah, seperti itu ya. Kemudian, ya, jadi ini ekor data ini akan terus berjalar sampai tak hingga kiri dan menjalar sampai tak hingga positif di kanan. Nah, sumbu horizontal, sumbu X-nya nih, sumbu horizontalnya ini adalah asimtot. Jadi ekor kurva ini ke kanan dan ke kiri akan terus bergerak turun-turun mendekati sumbu horizontal X ini tetapi tidak pernah menyentuh. Jadi sumbu X-nya adalah sumbu asimtotnya ya. Ketika kurva ini, ketika X bergerak menuju tak hingga, baik positif atau negatif tak hingga. Nah, gitu. Jadi kata asimtot itu adalah suatu garis lurus yang didekati, terus didekati oleh ekor kurva, tapi tidak pernah menyentuhnya. Nah, kemudian ini
kurva ini kan punya luas. Kalau kita cerita di dalam kalkulus, ya, berapa luas area di bawah kurva kan itu. Nah, luas area di bawah kurva ini kita hitung dengan mengintegralkan persamaan matematik dari kurva ini. Nah, dan untuk distribusi normal, persamaan matematiknya agak rumit ya. Tentunya untuk memperoleh luas areanya adalah mengintegralkan persamaan matematiknya, dan ternyata luas areanya itu dari min tak hingga positif tak hingga adalah unity. Unity itu 1. Nah, ini menyatakan peluang. Kita tahu bahwa total peluang dari suatu variabel itu secara keseluruhan adalah 1 atau 100%. Karena luas area di bawah kurva itu adalah 1, maka sebelah kanan ini, luas sebelah kanan karena setangkup atau simetri setengah 0,5, dan luas sebelah kiri juga 0,5. Nah, gitu ya. Nah, distribusi normal, maaf saya batuk. Dia memiliki dua buah parameter ya. Parameternya apa? Parameter yaitu yang menentukan nilainya adalah rata-rata dan standar deviasinya ya. Jadi sebuah variabel random itu yang terdistribusi normal, dia memiliki dua buah parameter, dan parameternya apa saja? Yaitu parameternya, kalau ada suatu variabel random x yang tersebar normal, maka kita tulis x gini, ini simbol tersebar, n normal dengan nilai tengah mu dan standar deviasi sigma, dan kita tulis pangkat 2 ya untuk menyatakan varian. Nah, ini simbol dibaca variabel random x tersebar secara normal dengan nilai tengah mu dan simpangan baku sigma. Demikian membaca simbol ya, notasi seperti ini. Misalnya variabel random x itu apa? Misalnya tinggi badan lelaki tadi ya. X adalah tinggi badan kelompok pria tadi di dalam kurva ini ya, misalnya adalah 178 cm. Nah, kita katakan tinggi badan itu tersebar secara normal dengan nilai tengah 178, dan di sini tadi tidak disebut standar deviasinya. Katakanlah standar deviasinya adalah 4 cm. Nah, ini rata-ratanya 178 cm, standar deviasinya 4 cm. Nah, kalau begitu kita gambarkan begini. Nah, ini adalah X ya. Ini nilai tengahnya. Jadi di sinilah 178 itu. 178 itu adalah berada di sini. Ini 178 rata-ratanya. Nah, ini tentunya standar deviasi itu adalah simpangan baku ya dari data terhadap nilai tengahnya, kiri dan kanannya ya, deviasi. Oke. Kadang suatu variabel random, misalnya ada variabel random y. Y itu apa? Apa saja, bisa suhu udara, bisa apa saja. Misalnya variabel random y itu adalah juga tersebar normal. Kita tulis dengan nilai tengah misalnya 10 dan simpangan bakunya 1. Nah, maka kita kurvanya nanti akan seperti ini. Di sini 10 dan nilai simpangan bakunya adalah 1. Dan ingat bahwa luas area di bawah ini 0,5, di sini juga 0,5. Nah, demikian ya apa yang dimaksud dengan distribusi normal. Sekarang persamaan matematik dari distribusi normal seperti apa ya? Jika kita punya variabel random x yang tersebar secara normal ya dengan nilai tengah mu dan simpangan baku sigma, maka persamaan matematik distribusi normal itu seperti apa? Kita lihat sebentar. Inilah dia persamaan matematik dari suatu variabel random x yang terdistribusi monormal dengan nilai tengah mu dan standar deviasi sigma. Ini persamaan matematik yang sungguh rumit ya. Jadi kurva ini memiliki persamaan seperti ini. Dan tentu kalau kita mau menghitung luas dari 0, katakanlah di sini ini nggak 0 ya, di nilai tengahnya di sini mu, ini nggak 0. Oke. Mu itu mungkinkah kalau di sini 10, mungkin 10, dan seterusnya, berapapun itu. Dan jika kita ingin menghitung berapa luas area di bawah kurva ini, dan ini menjalar dari min tak hingga plus tak hingga, maka yang kita lakukan adalah mengintegralkan kurva ini. Dan tentunya mengintegralkan kurva fx itu akan menghasilkan seperti ini. Integral min tak hingga sampai plus tak hingga dari fx dx. Dan tentunya integral ini kalau kita tulis, nah, mau mencari luas area di bawah kurvanya kan gitu kan. Dan ini adalah 1 per, kan gitu, sigma akar 2pi E pangkat X kurang mu kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat. Nah, ini dx. Ini adalah integral yang sulit. Integral yang sulit.
Jadi agak sulit kita. Tetapi tentunya kita terima saja untuk sementara bahwa luas area di bawah kurvanya ya adalah sama dengan 1. Jadi untuk sementara luas area di bawah kurva ini totalnya adalah sebesar 1 karena desimetri. Di sini 0,5, di sini 0,5. Oke, demikian itu untuk sementara seperti itu ya. Dan untungnya di dalam matematik, para pakar matematik dan statistik telah berupaya untuk menghindari dan memberikan kemudahan bagi user atau pengguna matematik dan statistik untuk tidak terlibat dalam bentuk integral yang rumit seperti ini, melainkan mereka telah memberikan kita suatu table standar kurva normal yang dapat kita gunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva normal dalam suatu interval tertentu, dan itu menggunakan table yang namanya distribusi normal Z. Ini akan saya terangkan sebentar lagi. Nah, contoh lain yang dapat Anda pahami adalah terkadang misalnya kita memiliki dua buah variabel yaitu X1 dan X2 yang kedua-duanya tersebar secara normal, dan hanya saja mereka memiliki nilai tengah mu1 dan mu2, di mana mu1 lebih kecil daripada mu2, tetapi kedua variabel ini yang tersebar normal, X1 dan X2, sama-sama memiliki standar deviasi yang sama. Dia hanya berbeda pada rata-rata data pertama dan kedua, di mana yang pertama lebih kecil dari kedua. Nah, bagaimana bentuknya? Kedua variabel itu, X1 dan X2, kalau kita gambarkan distribusi normalnya akan seperti ini. Ini sebuah X tadi kan. Karena mu1 lebih kecil dari mu2, maka di sini di sebelah kiri mu1, kalau ini 10, ini 15 misalnya ya, tentu lebih kanan. Dan ini adalah variabel random normal X1. Nah, kemudian ini variabel random normal X2. Tetapi bukit ini memiliki sebaran kiri kanan yang kelebaran ekor kurva ini dari kiri kanan terhadap nilai tengahnya ini adalah sama. Kenapa? Karena dia memiliki standar deviasi yang sama, tetapi rata-ratanya berbeda. Jadi, bisa saja kita memiliki dua buah variabel yang sama-sama terdistribusi normal dengan standar deviasi yang sama, berarti bentuk kurvanya sama, kelebarannya, tetapi nilai tengahnya yang berbeda. Di sini, maka ini tidak sama. Nah, di sisi lain, bisa saja kita memiliki dua buah variabel random normal, yaitu Y1 dan Y2, sama-sama tersebar normal. Hanya saja mereka memiliki nilai tengah yang sama, ini sama-sama mu, tetapi standar deviasi Y1 dan Y2 berbeda, sigma 1, sigma 2, di mana sigma 1 lebih kecil dari sigma 2. Oleh karena sigma 1 lebih kecil dari sigma 2, semakin kecil simpangan baku, maka ekor kurva itu akan semakin sempit terhadap nilai tengahnya, sebaran ekor kiri kanannya ya. Nah, tetapi semakin besar standar deviasi, maka akan menunjukkan semakin melebarnya ekor kiri kanan terhadap nilai tengah. Itu menunjukkan bahwa standar deviasinya cukup besar. Dua kurva ini yang merupakan variabel random Y1, Y2 yang sama-sama terdistribusi normal, mereka memiliki nilai tengah yang sama. Jadi mu1, mu2-nya sama di sini, tetapi lebar kurvanya sama, berbeda disebabkan karena standar deviasi keduanya adalah berbeda. Nah, kita katakan apa? Bahwa yang lebih sempit ini lebih kecil standar deviasinya, Y1, dan ini lebih lebar standar deviasinya. Jadi mungkin kalau ini standar deviasinya 3, ini standar deviasinya 5 gitu. Nah, ini adalah contoh lain dari dua buah variabel yang tersebar normal yang memiliki rata-rata sama, standar deviasi beda. Ini contoh tadi memiliki rata-rata yang berbeda dan standar deviasi yang sama seperti itu. Nah, jadi terkadang karena variabel random itu tentunya banyak, bisa Y, bisa X, bisa X1, X2, Y1, Y2, Y3, dan seterusnya, dan mereka memiliki rata-rata dan standar deviasi yang tidak sama dan selalu berbeda-beda, dan ini akan membuat begitu banyak sekali tentunya variabel random yang tersebar normal dengan ya rata-rata dan standar deviasi yang berbeda-beda. Oleh karenanya, agar mudah, maka seluruh variabel random X, Y, Y, whatever, semua itu yang memiliki rata-rata dan standar deviasi yang beragam itu, semuanya kita standarisasi. Kita bakukan menjadi suatu variabel random juga, tetapi dengan huruf Z. Nah, inilah yang dinamakan variabel random normal yang terstandarisasi, yaitu the standard normal distribution. Jadi untuk menghitung beragam luas area di bawah kurva dari variabel random yang bermacam-macam, punya nilai tengah dan standar deviasi yang tidak sama,
maka mereka semua disamakan. Apa yang disamakan? Mereka semua diganti hurufnya. Kalau variabel randomnya itu namanya X, diganti ke Z. Ya, Z ini variabel random normal yang standar, yang baku. Kalau dia variabel randomnya normal itu Y, diganti menjadi Z. Y jadi Z, X jadi Z, W jadi Z, semua. Demikian pula ketika kita mengganti semua variabel random normal itu menjadi Z, maka seluruh nilai tengah mereka, mu mereka yang berbeda-beda, kita standarisasi, kita ubah ke dalam Z, yang nilai tengahnya harus 0 dan standar deviasinya adalah 1. Nah, begitu ya. Sama lah seperti kayak ketinggian tanah atau permukaan tanah dari muka bumi, di atas muka bumi ini berbeda-beda. Kota A, kota B, kota C memiliki ketinggian yang berbeda-beda, ya kan, di atas muka bumi ini. Nah, mereka semua diukur ketinggiannya terhadap suatu standar, yaitu permukaan laut. Jadi permukaan laut itu adalah nolnya gitu loh. Sama juga idenya seperti mata uang. Di dunia ini kita memiliki ratusan negara. Ratusan negara itu memiliki ratusan mata uang atau currency. Dan currency satu negara dengan satu negara lain tentu nilainya, value-nya berbeda-beda, ya. Singapura dengan dolar Singapura dengan ringgit Malaysia tidak sama. Ya, oleh karena itu dalam perdagangan internasional, misalnya mata uang yang beragam dan berbeda-beda itu, untuk memudahkan, karena dolar adalah US dollar adalah yang paling populer dan terkenal, sehingga semuanya distandarisasi, konversi ke dalam kurs dolar. Nah, seperti itu. Jadi kita juga mengkonversi semua variabel normal itu ke dalam suatu variabel normal yang standar yang dinamakan Z. Dan Z itu adalah variabel standar normal baku yang tersebar dia secara normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Oke, jadi inilah namanya kegunaan distribusi Z itu. That any distribution can be, dan sebarang distribution dapat diapakan ya, can be map, dapat dipetakan ya menjadi suatu distribusi standar dalam Z. Artinya apa? Ini bermakna bahwa jika kita punya ini variabel random X1, X2, X3 dengan nilai tengah yang berbeda-beda, standar deviasi yang berbeda-beda, semua ini distandarisasi ke dalam suatu distribusi normal baku yang nilai tengah mereka ini yang beragam dijadikan 0 dan standar deviasi yang berbeda-beda ini dijadikan 1. Dan ini semua variabel X1, X2, X3, kalau ada variabel random Y, W, K, semuanya berubah nama menjadi Z yang standar, yang dia itu normal juga dengan nilai tengah 0 dan standar deviasi 1. Nah, transformasi ini tentunya ada aturan dan rumusnya. Bagaimana rumusnya? Rumus untuk mentransformasikan semua variabel random yang bermacam-macam ini, nilai tengahnya jadi berapa, standar deviasinya jadi berapa, itu digunakan rumus transformasi Z sama dengan X dikurang mu dibagi sigma. Nah, gitu. Jadi kalau kita transformasi ya, jadi ini rumus transformasi ya ke Z. Jadi yang tersebar normal 0, 1 kan begitu. Jadi Z sama dengan X kurang mu dibagi simpangan bakunya. Nah, seperti ini dia ya. Baik. Misalnya misal jika kita punya variabel random X yang tersebar normal yang nilai tengahnya 100 dan standar deviasinya ada 15, saya kasih kuadrat karena ini kalau dikuadratkan namanya varians ya. Nah, maka dia itu akan diubah menjadi Z nih, ditransform ke Z menjadi apa? Satu nilai ini, nilai X ini nilai tengahnya kan 100. Bisa saja variabel random X itu nilainya 95, 103 dan seterusnya. Secara umum X dikurang standar deviasinya tadi apa? Dikurang mu ini rata-ratanya ini. Nah, ini mu-nya ini 100 dibagi standar deviasinya adalah kalau dalam kasus ini 15. Nah, seperti ini. Ini mudah-mudahan dapat dipahami. Inilah dia rumus untuk mengubah menjadi variabel random standar baku. Nah, sekarang kita misalnya akan menghitung peluang dari suatu variabel random
normal X yang misalnya dia memiliki nilai tengah 100 dan standar deviasi 15 seperti ini. Kita tahu kalau kita mau menghitung berapa peluang mendapatkan suatu variabel random X yang nilainya kurang dari 10. Karena dia tersebar normal kan kurvanya seperti ini. Ya. Kiri kan ini nilai tengahnya. Nilai tengahnya kan 100. Jadi di sini 100. Di sini 90, 80 dan seterusnya ke kiri. Lalu kita mau bertanya berapa peluang untuk mendapatkan variabel random X yang nilainya kurang dari 10. Karena ini variabel yang kontinu, maka peluang mendapatkan X yang kurang dari 10 itu adalah P X kurang dari 10. Dan ini peluang itu sama dengan luas area di bawah kurva, yaitu di bawah 10 ke kiri sini, karena kurang dari ini. Maka tentu kita harus menghitung nilainya dengan menggunakan, karena dia kurva ini normal, kurva normal itu memiliki persamaan matematik yang seperti ini, agak ruwet. Ya. Tentu ini dia persamaan matematiknya. Dan kita mulai menghitung dari batas atasnya 110 ke kiri sampai minta hingga. Nah ini kita masukkan semua. Lalu kemudian kita ganti. Batas atasnya menjadi 10. Kemudian nilai mu, nilai tengahnya jadi 100. X tetap X, variabel X-nya. Kemudian sigmanya jadi 15. Ini 15 kuadrat, 15. Pi 3,14. E bilangan eksponensial. Maka ini peluang ini adalah luas area di bawah kurva ini dan diperoleh dengan integral ini. Tentu integral ini adalah kita katakan secara sekilas sulit diselesaikan. Jadi bagaimana mengatasi kesulitan ini? Itulah gunanya kita mengubahnya. Jadi variabel random X tadi yang tersebar normal dengan nilai tengah 100, standar deviasi 15, ini kan mau kita ubah ke dalam variabel normal. Nah, ini kan dia kurvanya kayak begini tadi. Ini kan 100. Nah, ini. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, questionnya mencari X yang kurang dari 110. 110 kan di kanan. Nih, 110. Ini 110 ya. Nah, berarti berapa luas area ini? Yang jelas ini setengah ya. Lebih dari setengah. Ini berapa tambah ini setengah. Tentunya, kita convert dia dengan menjadi Z. Yang nilai tengah. Dia normal, nilai tengahnya 0, standar deviasinya 1. Nah, mengubah X menjadi Z itu, nah, kurva normal Z itu begini kan? Nah, sama kayak begini. Tetapi nilai tengahnya dari 100 diubah menjadi 0. 100 diubah jadi sini 0. Sorry ya. Ini jadi 0. Ini adalah 0 ya. Kemudian kalau dia di sini X mengubah variabel Z ini, nah, X itu ubah menjadi Z. Nah, rumus konversinya tadi apa? Rumus konversinya Z sama dengan X dikurang mu dibagi standar deviasi. Maka ini 110 dalam X ya. Berapa itu? Inilah dia X-nya 110. Jadi 110 dikurang mu, mu-nya 100 dibagi standar deviasinya 15. Dan ini setara dengan PZ kurang dari 10 dibagi 15. Kan itu. Berapa itu 10 per 15? Kita hitunglah berapa. Jadi kan ini kita ubah. Jadi kita konversi ke dalam Z. Ini rumus konversinya kita masukkan, berarti menghitung peluang variabel random yang kurang dari 110 dalam X sama saja dengan menghitung peluang variabel random dalam standar normal Z-nya yang juga normal, yang nilainya kurang dari 0,67. Jadi kalau kita gambarkan ulang, jadi ini tadi kurva normal dalam X-nya di sini ini kan 110 kan sini kan. Nah, ini 110. Luas area yang kurang dari 110 itu ini sama juga dalam Z yang di sini, tetapi karena Z itu selalu nilai tengahnya 0 dan si 110 itu di dalam Z dikonversi menjadi 0,67. Jadi sama saja dengan peluang Z kurang dari 0,67. Nah, seperti ini. Dan kita dapat menghitung luas area di bawah ini hanya dengan menggunakan suatu tabel yang disebut tabel standar normal Z yang sudah dibukukan dalam banyak buku statistik. Seperti apa membacanya? Sebentar, saya akan tunjukkan. Nah, inilah dia tabel distribusi normal baku Z. Nah, ini kita tengok nilainya apa? Nilai Z. Z-nya berapa? Ini daerah di bawah kurva Z itu. Z itu dari 0,00 sampai di sini 4,0 ya. 4,0 di sini nilainya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau kita menghitung peluang Z yang di bawah 0,67 nih. 0,67 itu seperti ini. Kita ambil ini dia. Kita tengok Z 0,67. Jalan dari sini ini 0
0,1, ini 0,5, 0,6, nah ini 0,67, ini dia. Jadi 0,67 dalam Z itu value-nya ini dia. Berapa? Dalam table kita tengok, nilainya adalah nih, 0,7486. Berarti ini setara dengan luas area inilah 0,7486. Nah, demikian. Ya. Nah, demikian. Jadi kita terhindar daripada pengintegralan. Jadi kita cukup menggunakan tabel normal Z. Maka luas area di bawah kurva inilah 0,7486. Ini menunjukkan bahwa sebarang variabel random X yang memiliki nilai tengah 100 dan standar deviasi 15. Kalau kita ambil satu cuplikan atau sampel, berapa peluang untuk mendapatkan variabel X yang kurang dari 110? Itu peluangnya adalah 0,7486. Nah, jadi semua itu dengan mudah dapat kita konversi dengan menggunakan variabel random normal Z. Pakai tabel jadinya. Jadi kita terhindar daripada proses pengintegralan yang rumit dan sulit seperti ini. Itu ide dasarnya. Nah, rumus tadi ya, kurva normal itu selalu mendasarkan nilainya dari sini ya. Dari Z1 ke kiri. Oke. Selalu dari positif ke kiri ya, itu nilainya. Nah, jadi tabel ini selalu mendasarkan dari suatu nilai positif ya. Dari 0 ke kanan. Nah, ini jadi kalau ini artinya ke kiri semua. Ke kiri semua. Oke. Sekarang begini. Kalau ada variabel random normal, variabel random W yang dia tersebar secara normal, misalkan W itu nilai tengahnya 10 dan standar deviasinya 2, berapa peluang untuk mendapatkan satu variabel random variabel W yang kalau kita pilih secara acak yang nilainya kurang dari 11. Nah, ini tidak seperti tadi. Kita harus konversi, ubah W itu menjadi Z. W diubah menjadi Z. Oke. Nah, nilai 11W itu, ingat rumusnya tadi apa? Z sama dengan X kurang mu dibagi sigma. Oke, hanya saja di sini kan kita rumus dasarnya pakai X. Kalau sudah W berarti ini enggak X. Ini jadi, ini tentu kalau dia variabel W-nya X itu jadi W. Ya, bebas ya. Nah, ini. Nah, jadi yang menjadi W itu adalah ini 11. 11 dikurang mu-nya. Ini nilai tengah W itu dibagi standar deviasinya 2. Nah, seperti itu. Dan ini sama dengan peluang Z. Ini 1/2. 0,5. Jadi artinya kalau dia di dalam W, kurvanya di dalam W ini, nilai tengah W itu adalah 10 kan itu kan. Dan di sini W-nya 11. Kurang dari 11 itu berarti ini. Dan ketika kita ubah menjadi Z, maka kurvanya juga normal, tetapi 10 itu berubah menjadi 0 karena nilai tengah 10 menjadi 0 dan nilai 11 itu bergeser ke sini ya, ini dia menjadi Z 0,5. Nah, dan peluang W kurang dari 11 sama dengan peluang Z kurang dari 0,5. Nah, peluang Z kurang dari 0,5, P Z kurang 0,5. Jadi semua variabel kita convert ke situ. Dan ini dapat diperoleh tanpa pengintegralan, cukup pakai tabel yang sudah diberikan oleh para matematikawan. Dan ini nilai Z yang 0,5. Lihat Z-nya, ini tabel atas ini Z, ini peluang area di bawah kurvanya. Jadi kita akan dapatkan value-nya di sini. Nah, ini dia. 0,6915. 0,6915 karena Z-nya 0,5 sini. 0,6915. Jadi jawabannya 0,6915 atau 69,15% kalau kita nyatakan dalam bentuk persentase. Nah, demikian mengubah suatu variabel random apapun ke dalam Z. Problemnya karena kita menggunakan curve yang positif, bagaimana jika kita soal W itu tadi, ini variabel W itu kan ini. Tapi kalau pertanyaannya berapa peluang W yang lebih dari, let's say lebih dari 11 saja ya. Nah, lebih dari 11 gimana? Kalau kita gambarkan, ini tetap harus diubah ke dalam Z. Tadi sudah sama ya. Nah, ini lebih. Ini kan 11 kan 0,5 tadi. Nah, gitu. Dan ini ketika kita gambarkan dia di dalam kurva normal dalam bentuk W, dia begini kan. Ini 10, ini 11. Kan di sini dia. Lebih dari kan ke kanan nih. Nah, berapa luas area ini? Dan ini sama saja dalam Z yang kita ubah di sini jadi 0. Di sini jadi 0,5 dan ini dia. Nah, jadi mencari lebih dari 11 sama dengan mencari lebih dari 0,5. Berapa?
karena kita telah menghitung tadi dan nilai di sini tidak ada, di sini hanya tabel ini hanya yang kurang dari. Jadi kalau lebih dari ini bermakna, ingat ini kan luas area ini total ini berapa? Luas totalnya 1. Berarti luas ini saja sama dengan seluruh kurva ini 1 ya. Jadi ini sama dengan 1 dikurang ke kiri. Yang ke kiri ini dari sini ke sini apa? Dari sini ke kiri adalah peluang Z kurang dari 0,5 dan 1 dikurang PZ kurang dari 0,5 tadi adalah 0,6915. Maka ini adalah 1 kurang 0,6915. Jadi kita tinggal hitung aja pakai kalkulator berapa nilai yang ekor kan. Jadi ini nilainya 0,3085 demikian. Nah, sekarang saya berikan contoh langsung kepada variabel random Z agar terbiasa menggeser ke kiri ke kanan. Bagaimana kalau kita menghitung peluang nilai Z yang kurang dari negatif 0,8, sedangkan nilai Z dalam tabel hanya positif, tidak ada negatif. Oke, kita adalah baik untuk selalu menggambarkan kurva normal itu. Jadi kalau kasusnya di sini, ingat distribusi normal itu kan seperti ini, dan kalau dalam Z nilai tengahnya selalu 0 di sini. Ini nilai tengah 0. Dan tentunya di min 0,8 itu di kiri sini. Kan gini, min 0,8. Tengok, kurang dari min 0,8 adalah luas area ini. Yang saya arsir ini ke kiri. Tentunya, sedangkan distribusi normal di dalam tabel kita itu kan selalu mensyaratkan keadaan dia itu dari suatu nilai yang di kanannya 0, positif ke kiri. Kan begitu. Tetapi ini dia. Ini kan tidak ada di tabel. Maka mari kita transformasi. Mencari luas ini karena dia sifat simetri sama saja tidak dengan mencari ini distribusi normal ini 0. Kalau di sini min 0,8, ini min 0,8. Maka tentu kita geser ke sini sedikit sejarak yang sama, kan gitu? Karena simetri di sini adalah 0,8 positif. Kan gitu? Ini min 0,8 ke kiri. Jadi 0,8. Nah, tentu ini. Nah, apa artinya nih? Mencari luas area yang di kiri min 0,8 sama saja dengan mencari luas area yang di kanan positif 0,8. Jadi ini artinya ini adalah peluang Z lebih dari 0,8. Sama kan luas ini dengan luas ini. Jadi bukan ini yang kita pakai, tetapi yang positif saja. Artinya peluang Z kurang dari min 0,8 setara mencari peluang Z lebih dari 0,8. Hanya saja, tetapi karena tadi saya kasih tahu bahwa peluang itu selalu dari suatu nilai kanan ke kiri, nilai tabel itu. Sedangkan ini juga tidak ada ke kanan, tidak ada masalah. Ingat tadi bahwa saya katakan bahwa ini 0, ini 0,8, ini ke kanan kan. Nah, berapa luas ini? Ingat bahwa total area di bawah kurva, seluruh kurva ini 0,5, 0,5 semua 1. Ini adalah 1. Berarti ini saja sama dengan seluruh ini, yaitu 1 kan. Ini sama dengan PZ lebih dari 0,8. Itu bisa diartikan sebagai 1 seluruhnya ini dikurang yang ini, yang putih ini. 1 seluruh kurva dikurang ini kan tinggal ini sisanya. Berarti dikurang PZ. Nah, apa artinya dari sini yang putih ini ke kiri? Ini adalah Z kurang dari 0,8. Nah, 1 dikurang. Nah, ini kita sudah, saya checklist, sudah ada di tabel. Kita tinggal tengok 0,8 di mana di sini. Dan 0,8 itu ini dia. 0,7881. 1 kurang 0,7881. Dan silakan Anda hitung dengan kalkulator. Dan nilainya adalah 0,2119. Jadi demikian triknya untuk menghitung luas area di bawah kurva normal Z manakala dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam tabelnya. Bagaimana pula kalau kita mau menghitung nilai Z tadi kan kurang dari negatif lebih. Nah, bagaimana kalau dia lebih dari ini? Tengok ini. Z lebih dari min 0,4. Gimana itu? Gambarkan, selalulah menggambarkan. Nah, ini 0, 0. Ini min 0,4 di sini. Ke sini lebih dari min 0,4 tentu ke sini semua. Nah, coba bagaimana menghitung ini? Kan tidak ke kanan, arsiran selalu kiri. Konversikan lagi. Ini 0, ini kan min 0,4. Ini yang setara dengan dia di kanan yang simetri adalah 0, nah, berarti
lebih dari min 0,4 sama dengan mencari luas area yang kurang dari 0,4. Artinya ini adalah Z kurang dari 0,4, yaitu peluang Z lebih dari min 0,4 sama dengan mencari peluang Z kurang dari 0,4. Dan ini 0,4 udah checklist karena di kalkulator maksud saya di table ya. Di table itu 0,4 sudah ada, itu ini dia. Ini 0,4. Nah, ini table kita. 0,4 di table adalah 0,6554. Jadi 0,6554. Jadi luas ini 0,6 ini adalah luasnya 554. Nah, demikian caranya. Nah, bagaimana jika ada soal seperti ini, mencari peluang Z antara 0,7 dan 1,9, dan 0,7 1,9 itu di sini. Nah, ini tentu di kurva normal tidak, di tabel normal nggak seperti ini karena dia langsung sampai habis ke kiri. Ini bermakna adalah sama saja dengan dari sini ke sini. Luas ini kan sama dengan luas ini ke sini 1,9 dikurang dari sini sampai sini. Artinya peluang Z yang berada di antara 0,7 hingga 1,9 setara dengan peluang Z yang kurang dari ini ke sini dikurang ini ke sini, kan sisanya ini. Dari sini ke sini dikurang ini ke sini, ini sisanya. Jadi ini sama dengan Z 1,9 dikurang P Z kurang dari 0,7. Dan ini checklist sebab ini sudah aman karena dua-duanya positif. Di belah kanannya 0 dan ke kiri dia ya, kurang Z kurang dari 1,9. 1,9 kita tengok mana 1,9. 1,9 itu di sini 0,9713. 0,9713 dikurang 0,7, dan 0,7 itu adalah 0,7580. 0,7580. Dan inilah hasilnya ya. Nah, ini hasilnya. Jadi beginilah cara mencari peluang kurva normal dalam suatu standar, dalam suatu variabel normal batu Z. Jadi kita sudah sangat ditolong oleh keberadaan tabel statistik Z seperti ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan tentang masalah distribusi normal secara kontekstual, yaitu masalah distribusi normal yang dinyatakan dalam suatu soal cerita. Yang saya ambil seperti ini contohnya. Ini contoh, batteries for a radio have a mean life of 160 hours. Jadi baterai radio itu punya daya tahan, rata-rata daya tahannya 160 jam. Dan standar deviasinya 30 jam. Assuming the battery life follows a normal distribution. Jika dianggap bahwa data daya tahan baterai itu tersebar secara normal, berapa peluang untuk hitunglah proporsi dari baterai ya, yang kalau kita pilih secara acak akan memiliki rentang hidup antara 150 daya tahannya 150 jam sampai 180 jam. Oke. Ini idenya begini. Dikatakan tadi apa? Dalam soal baterai itu punya daya tahan. Daya tahan kan kita pakai baterai ya radio, tentu kan lama-lama dia akan mati. Nah, daya tahan kita katakanlah time. Jadi daya tahannya itu dinyatakan oleh waktu. Dan waktunya daya tahannya itu tersebar secara normal. Nilai tengahnya tadi berapa? 160 jam. Ini hour ya. Dan standar deviasinya 30 jam. Ini standar deviasi. Ini kalau saya kuadratin variansi. Nah, ini tersebar normal. Sekarang pertanyaannya adalah berapa peluang kalau kita pilih satu baterai, misalnya baterai ini ada 1000 atau 2000 dalam satu produksi, kita pilih satu secara acak, berapa peluang mendapatkan satu baterai secara acak dari populasinya itu yang daya tahannya itu proporsi atau peluang daya tahannya akan berada di antara 150 jam sampai 180 jam. Berarti ini kita mencari peluang baterai itu akan memiliki daya tahan T antara 150 sampai 180. Nah, gitu. 180 hawa. Nah, ini tentu bagaimana mencari peluang? Ini kan masih dalam T. Ya, ini arti kalau kita gambarkan kurvanya ini kan nilai tengahnya ini berapa? 160. 150 kan di sini. Nah, ini kita punya masalah di kiri ya. Daerah negatif ini nanti. Di sini 180. Nah, berarti area ini katakan saja area A. Nih.
Jadi berapa luas A dan berapa luas B, kan gitu. Nah, jadi peluang ini haruslah kita geser menjadi variabel Z. 150 itu rumusnya kan ada ini. Ini yang 150 ke sini. Kan kita punya rumus Z sama dengan apa? X dikurang mu dibagi sigma. Berarti 150 itu, ini X nih. Z1 ya, sama dengan yang ini Z1. 150 dikurang mu. Rata-ratanya 160 dibagi 30. Alias kita dapat berapa? Min 10 per 30. Atau min 0,33. Katakanlah min 0,3. Jadi si 150 dalam T itu berubah jadi ini. Dan nilai dari T diubah menjadi Z karena normal baku. Dan 180 ini adalah nilai dari Z2-nya. Kita konversi. Jadi ada dua nilai yang dikonversi. 180 kurang 160, mu-nya dibagi 30. Berarti 20 per 30, 0,67. 0,67. Artinya apa? Ini jadi ini. Kurvanya dalam normal, kurva ini kalau kita convert ke normal, 160 itu jadi 0, 150 menjadi min 0,33, 180 jadi 0,67. Berarti mencari peluang antara 150 jam sampai 180 jam sama dengan mencari peluang ini. Ini A juga, ini B. Nah ini dia. Artinya apa? Daerah A kita hitung saja. A, ini A. Kalau A itu kan kalau kita pisah, ini kan 0 nih. Nah ini kan A tadi, ini kan min 0,33. Kan saya sudah tahu nih, berapa mencari ini. Samakan dia, pindahkan ke kanan. Ini 0, ini 0,33. Oke, ke sini. Nah, sedangkan ini saja, ingat, di dalam tabel itu kan semua sampai ke kiri nih. Berarti ini saja sama dengan ini semua, yaitu peluang Z kurang dari 0,33. Ini kan artinya kan dari sini sampai habis. Nah, tentu karena dia hanya ini saja dikurang ini kan setengah. Nah, gitu. Berapa itu? Kita tengok pada tabel kita lagi. 0,33 ya. Yang negatif jadikan positif 0,33. Ini 0,33. Nah, 0,6293. 0,6293 dikurang 0,5. Oke, berarti 0,1293. Ini dia daerah A ya. Oke, kemudian daerah B. Yang B yang ini B ini. Kita hitung B. B kan di sini. Ini 0, ini 0,67. Ini B. Dan mencari peluang dari 0 sampai 0,67, ini kan ini saja adalah sama dengan peluang Z kurang dari 0,67. Ini kan semua ini 0,67 dikurang sisa ini setengah, sama seperti tadi, sama dengan 0,67. Tabel kita 0,67 adalah ini 0,7486. 0,7486 dikurang 0,5. Artinya 0,2486. Ini B. Ini daerah, luas daerah B. Jadi A tambah B. Kan gitu. A tadi 0,1293 ditambah B 0,2486. Dan ini nilainya berapa? Nilainya adalah 0,3779 atau dalam persen 37,79%. Karena yang ditanya berapa proporsi. Kata-kata proporsi itu berarti persentase. Jadi pertanyaan proporsi berarti pertanyaan persen. Artinya apa? Berapa proporsi atau persentase di mana kita akan mengambil satu baterai secara acak dari kelompok besarnya, lalu mendapatkan satu baterai yang berada dalam rentang daya tahan antara 150 sampai 180 jam, dan ternyata proporsinya adalah 37,79%. Nah, seperti itu. Demikianlah cara bagaimana kita memahami distribusi normal, bagaimana membaca tabel, kemudian bagaimana mentransformasi atau menginterpretasi soal cerita atau kontekstual itu. Ini soal kontekstual tadi kan dalam bentuk soal cerita menjadi suatu soal dalam bentuk Z seperti ini yang kita terjemahkan dalam kurva normal. Demikian kuliah kita atau pelajaran kita tentang distribusi normal.
pada sesi kali ini. Demikian, semoga bermanfaat. Oke, dan mungkin saya akan memberikan beberapa poin latihan sebagai penutup. Jadi ini adalah soal latihan yang saya berikan, ada mungkin 3 bagian ya, ini A, B. Soal 1 sampai 3, ini langsung gunakan tabel. Kemudian bagian B-nya, variabel randomnya X tersebar normal, nilai tengahnya ini simpangan bakunya 2, berapa peluang dari nomor 4 dan nomor 5. Ya, ini soal. Oke, A dan B. Kemudian satu lagi soal kontekstual. Nomor 13. Nah, ini soal nomor 13. Nomor 14, nomor 15. Oke. Demikian ya. Dan ini itu adalah tabel ya. Maafkan saya. Ini adalah tabel daripada nilai distribusi normal tersebut yang telah kita standarisasi, dan ini tabel dapat Anda gunakan untuk membantu Anda dalam mengerjakan beberapa soal latihan tersebut. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.